Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita satukan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur oleh karena pimpinan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini, dari pagi hingga malam ini. Kami dapat lalui dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, berbicaralah kepada setiap kami, buatlah kami mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam kitab Nabi Yeremia pasal 33 ayat yang ke-6. Tertulis demikian. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka, dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini merupakan nubuatan tentang pemulihan yang dikerjakan di dalam Kristus. Dalam bahasa Ibraninya, ayat ini berbicara tentang pemulihan Tuhan yang akan membuat umat-Nya hidup dalam keadaan yang penuh kebenaran dan damai yang berlimpah. Damai dalam ayat ini disebutkan dengan kata shalom. Shalom mempunyai arti damai sejahtera. Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, alam semesta ini berada dalam keadaan shalom, yang diungkapkan dengan pernyataan dalam Kejadian 1 ayat 31. Di situ dikatakan, Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Semuanya dalam keadaan yang sangat baik, saudara. Dalam keadaan shalom, damai sejahtera. Taman Eden begitu penuh dengan damai. Binatang-binatang dan manusia, semuanya hidup dalam shalom. Tapi kemudian kita tahu bahwa shalom itu terganggu akibat dosa manusia. Shalom dalam hati Adam dan Hawa menjadi hilang karena dosa. Mulai mereka merasakan ketakutan. Mereka merasa bersalah karena telah melanggar perintah Tuhan. Hati mereka tidak lagi tenang. Dan inilah pertama kalinya Adam dan Hawa menjadi tidak rukun. Adam menyalahkan Hawa. Selain itu, saudara, tanah pun menjadi terkutuk, dan shalom dengan ciptaan yang lainnya menjadi rusak. Saudara yang dikasihi Tuhan, melihat situasi yang demikian, nampaknya tidak ada harapan bagi kita. Tapi syukur kepada Tuhan, ada kabar baik dan janji Tuhan untuk memulihkan kita. Tuhan sendiri mempunyai rencana untuk memulihkan shalom itu. Dan bersamaan dengan shalom ada kebenaran. Firman Tuhan berkata, di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Itulah mengapa saudara, ayat ini dalam teks Ibrani menyebutkan 3 hal yang penting, yaitu kesembuhan, kebenaran, dan damai sejahtera. Ini adalah nubuatan buat kita semua, mengenai kesembuhan kita dari dosa, yang dikerjakan Tuhan lewat karya penebusannya di atas salib, yang bertujuan untuk memulihkan shalom dalam hidup kita dan membuat kita hidup dalam kebenarannya. Kita perhatikan di sini saudara, bahwa iblis mempunyai andil dalam kejatuhan Adam dan Hawa. Maka pemulihan yang dikerjakan Tuhan itu meliputi tindakannya menghancurkan kuasa iblis atas manusia. Kita telah dibebaskan dari segala belenggu, kuasa kegelapan, kuasa setan iblis yang membelenggu kita. Kuasa darah Kristus telah membebaskan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mengalami janji pemulihan damai sejahtera Tuhan dalam hidup ini, kita perlu meresponi kasih karunia Tuhan dengan beriman secara lengkap kepada Tuhan Yesus Kristus. Iman yang lengkap itu terdiri dari hati yang percaya dan sikap yang taat kepada firman-Nya. Iman itu punya 2 sisi, saudara, bagaikan mata uang. Sisi yang satu adalah iman di mulut kita yang lahir dari hati.
Dan sisi yang satunya lagi adalah iman dalam perbuatan kita. Dengan demikianlah saudara, hidup kita akan senantiasa ada dalam damai sejahtera Tuhan. Kalau ada di antara saudara yang mendengarkan renungan ini, belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mari buka hati saudara dan terima Dia, supaya saudara mengalami pengampunan dan dimampukan untuk hidup dalam kebenaran, serta dipenuhi dengan damai sejahtera. Ikutilah doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat yang telah datang sebagai manusia untuk menebus saya dari penghukuman akibat dosa. Saat ini aku buka hati, menerima Engkau dan percaya kepadamu. Masuklah dalam hatiku dan pimpinlah hidupku mulai saat ini sampai aku Engkau panggil kembali kepadamu. Amin. Bagi saudara semuanya yang sudah mendengarkan renungan ini, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu. Berterima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kami tentang kerinduan-Mu Tuhan untuk memulihkan keadaan kami. Engkau punya rencana shalom bagi kami, manusia ciptaan-Mu. Dan rancangan shalom itu Tuhan sudah wujudkan lewat karya salib-Mu bagi kami. Kami disembuhkan dari dosa, kami dituntun dalam kebenaran, dan kami dipenuhi dengan shalom, yaitu damai sejahtera yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin kami untuk selalu hidup dalam kebenaran-Mu, dan tidak membiarkan situasi dunia ini mengganggu damai sejahtera yang kami miliki dari Engkau. Kami mau hidup seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di sepanjang malam ini, kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat dan perlindungan-Mu atas kami semua. Berikanlah kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kami kembali dengan kekuatan baru, dan tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami berdoa untuk yang sakit. Jamahlah dan sembuhkan mereka ya Tuhan, dengan kuat kuasa-Mu. Kuatkanlah yang lemah, lepaskanlah yang terikat oleh dosa dan kuasa kegelapan, agar hidup mereka terbebas dan merdeka dalam kuasa kasih-Mu. Berikanlah semangat yang baru kepada yang berputus asa, dan nyatakanlah pertolongan-Mu yang ajaib bagi mereka yang sedang dalam masalah dan pergumulan dalam hidupnya. Kami percayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu, karena Engkaulah Tuhan yang memelihara dan menopang hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.